Susana Malam Jumat Kliwon. Oke guys, di sini kita bakal nge-review salah satu film yang sudah kita tonton, yaitu Susana sesuai judul yang udah gue tulis. Gue di sini nggak bermaksud untuk menghina film Indonesia, gue nggak bermaksud ngehina jelek ataupun nggak bagus film yang udah rilis dan udah gue tonton kali ini. Tapi ini gue bakal kasih tahu sejujur-jujurnya hasil reviewan gue ketika gue udah nonton film ini. Film ini tuh ketika gue tonton tuh mengingatkan gue tentang film KKN Desa Penari di tahun 2022 kemarin yang udah rilis dan udah gue tonton juga sih. Kenapa gue bilang agak mirip? Karena alur ceritanya sama-sama oke. Dengan alur cerita mereka, gue bisa rating 8/10. Karena wow banget lah alur cerita mereka lah. Dan dalam keseramannya, ya kalau misalnya kalian bilang serem, gue nggak tahu ya tipe kalian ketika kalian ingin nonton film horor, kalian ekspektasinya apa? Kalau buat gua, ini kurang serem buat gua. Ini masih kurang menyeramkan buat saya. Ya kurang oke lah dalam hal seremnya ya. Kalau alur ceritanya oke, tapi kalau dalam hal seremnya menurut gua kurang menyeramkan buat gua dan kurang bisa mengagetkan gua. Gua tuh kalau kaget tuh tadi gua kaget tuh cuma sekali. Itu tuh cuma karena backsound doang, itu gua kaget. Ya seterusnya gua nggak kaget lagi karena gua nikmati alurnya dan bener-bener seremnya kurang dapat lah kalau di gua. Sekali lagi kalau di gua kurang dapat seramnya. Oke, kita lanjut ke openingnya. Wah, gila sih. Openingnya gue bisa bilang editingnya oke. Dan gue bukan sok-sokan ngenilai, tapi ini gue semata nggak tuh. Gue sebagai orang penonton, gue nge-review openingnya oke lah. Editnya nggak sembarangan, oke banget. Yang kedua, vibes-nya. Wah, ini gila sih. Mereka membuat film ini dengan vibes yang merasa kalau ini bener 90-an filmnya. Bener-bener ngebuat film yang ngerasa kalau ini tuh film yang 90-an punya. Orang-orang 90-an yang produksi film 90-an yang diangkat kembali lagi ceritanya. Jujur gue belum pernah nonton film Susana yang dulu. Tapi ya sekarang gue nonton Susana yang kekinian gak tuh. Gue gak tahu ini asli apa nggak kisah nyatanya, atau dikasih beberapa bumbu-bumbu supaya makin seru ya guys. Gue kurang ngerti nih. Oke, kita lanjut dalam pemerannya. Yang gue highlight 2 pemeran di sini. Yang pertama Lucinta Luna, yang kedua tuh Rati. Gue nggak tahu nama asli Rati itu siapa ya. Pokoknya di dalam film itu dia menamakan dirinya itu Rati. Yang pertama dulu deh, gue nilai Rati. Buset, aktingnya bos, menjiwai banget lah. Pokoknya menurut gue Rati ini menjiwai banget ketika dia memerankan Susana ini. Dari lagatnya sebagai orang Jawa kelihatan banget. Dari perannya ya sebagai pembantu bener-bener memerani banget lah. Dari tutur katanya itu loh. Dari tutur kata si Rati memerankan film itu bener-bener terpaku banget sama yang namanya tahun 90-an. Bukan terpaku ya, sorry. Maksudnya dia menyesuaikan banget. Kalau ini film 90-an punya, dia tuh menyesuaikan banget dari cara bicaranya. Dia bisa banget menyesuaikan cara bicaranya dengan film tersebut, yaitu film tahun 90-an. Dia ngomongnya pun mirip lah sama tahun-tahun 90-an. Seterusnya siapa lagi? Oh iya, yang gua highlight juga adalah Luna Maya. Kak Luna Maya itu harus gua acuin jempol sih. Karena menurut gua itu Kak Luna Maya ini, wah dia ketika buat film dia memeranin banget, dia menjiwai banget dalam membuat film. Aktingnya juga, cara dia memerankan, dia bisa menyesuaikan kalau dia sedang di film A, sedang di film B, sedang di film C. Karena ada beberapa aktor yang nggak bisa sesuaikan kalau mereka tuh lagi memerankan film A, B, C, D. Ya mereka memilih film yang menurut mereka bisa. Dan ada satu film ini, wah, seumur hidup gue nonton film ini, gue rating 1/10 sih dari semuanya menyeramkan alur ceritanya. Itu gue rating 1/10. Karena dari kameranya nggak ada prepare, gerak sana gerak sini. Ini adalah salah satu film bioskop yang menurut gue kurang oke ya. Pernah tuh gue nonton tuh. Itu tahun berapa? 2018 apa 17, 19 gitu lah. Gue gak lupa sama film tersebut ya. Dan gue harap gak ada film yang kayak gitu lagi sih. Dan oke, kedepannya gue bakal nonton film yang lain juga. Gue rencana nonton The Nun 2 ataupun yang lain. Tapi lihat aja lah, kalau misalnya gue ada waktu review, gue bakal nge-review, gue bakal kasih tahu kalian pandangan gue tentang film ini. Oke, mungkin itu aja yang hanya bisa gue sampaikan. Dan see you the next video. Dadah!